Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugino Ramadhani Putri dengan NIM 0532466516 dari UPJJ UT Bogor. Di sini saya akan melakukan tugas 1 praktikum basis data STSI 4105. Langsung saja untuk kasus yang ada, yaitu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dari kasus tersebut, buatlah IRD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Baik, di sini saya sudah melakukan tahapan-tahapannya sesuai panduan dan akan saya jelaskan lebih lanjut. Pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Dari kasus ini terdapat 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Mahasiswa, mata kuliah, dan dosen untuk entitasnya yang terkait dari kasus tersebut. Kemudian yang kedua langkahnya yaitu menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kunci atau key-nya. Karena kasus tidak merinci atribut, penentuan atribut didasarkan pada penalaran umum. Yang pertama, untuk entitas mahasiswa itu ada NIM atau nomor induk mahasiswa yang mana ini adalah primary key-nya. Kemudian ada nama mahasiswa. Selanjutnya, untuk entitas mata kuliah, ada kode MK atau kode mata kuliah sebagai primary key, dan juga ada atribut nama mata kuliah. Selanjutnya, untuk entitas dosen, ada NID atau nomor induk dosen, yang mana sebagai primary key-nya, dan juga ada atribut nama dosen. Selanjutnya, yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan menetapkan himpunan relasi atau relationship. Oke, dari entiti mahasiswa, mata kuliah, dan dosen, di sini dapat diketahui bahwa mahasiswa dengan mata kuliah itu relasinya meregistrasi, di mana mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Selanjutnya, mata kuliah dengan mahasiswa itu relasinya diregistrasi, yang mana mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Selanjutnya, mata kuliah dengan dosen yaitu relasinya diajarkan, yang mana mata kuliah diajarkan oleh dosen. Dan dosen relasinya dengan mata kuliah yaitu mengajar, di mana dosen mengajar mata kuliah. Teridentifikasi dua relasi utama antar entitas, yaitu relasi antara mahasiswa dan mata kuliah adalah meregistrasi, dan relasi antara dosen dan mata kuliah adalah mengajar. Keempat, yaitu menentukan derajat relasi atau kardinalitas. Berdasarkan ringkasan kasus tersebut, derajat relasi atau kardinalitas ditentukan sebagai berikut. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Ini menghasilkan relasi many to many antara mahasiswa dan mata kuliah. Kemudian, untuk setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Ini menghasilkan relasi one to many antara dosen dan mata kuliah. Langkah selanjutnya yaitu melengkapi himpunan entitas, yang mana ini merupakan penyempurnaan IRD. Tahap ini adalah langkah krusial untuk menyempurnakan IRD berdasarkan aturan. Aturannya itu adalah jika terdapat relasi many to many, maka relasi tersebut harus diubah menjadi sebuah entitas baru. Dalam kasus ini, relasi many to many, yaitu meregistrasi antara mahasiswa dan mata kuliah diubah menjadi entitas baru. Entitas baru ini bernama registrasi MK. Dan atribut dari entitas baru, registrasi MK adalah gabungan primary key dari dua entitas yang terhubung, yaitu NIM dari mahasiswa dan kode MK dari mata kuliah. Langsung saja, di sini saya akan melakukan praktiknya.
untuk membuat IRD-nya langsung di aplikasi YED, Graph Editor. Berikut adalah tampilan dari YED Graph Editor. Saya akan membuat IRD berdasarkan langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Langkah pertama yaitu menentukan entitas dari kasus tersebut. Ada 3 entitas. Pertama, mahasiswa, kemudian ada mata kuliah, dan ada dosen. Kemudian menentukan atribut beserta kunci atau primary key-nya. Untuk atribut dengan primary key, menggunakan ini, dan untuk atribut biasa, menggunakan ini. Primary key dari mahasiswa yaitu NIM. Dan atribut lainnya dari mahasiswa yaitu nama mahasiswa. Selanjutnya, atribut mata kuliah. Primary key-nya yaitu kode MK atau kode mata kuliah dan nama MK. Selanjutnya, atribut dari dosen yaitu ada NID sebagai primary key dan ada nama dosen. Kita hubungkan dahulu atribut dengan entity-nya. Selanjutnya adalah menentukan dan menetapkan himpunan relasi atau relationship. Untuk menentukan relasi, menggunakan simbol ini. Sini ada relasi meregistrasi antara mahasiswa dengan mata kuliah, dan juga ada relasi diregistrasi antara mata kuliah dengan mahasiswa. Boleh saya geser sedikit. Oke. Lebih rapi. Kemudian ada relasi mengajar antara dosen dengan mata kuliah. Langkah berikutnya yaitu menentukan derajat relasi atau kardinalitas. Relasi pertama, karena setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah, menghasilkan relasi one to many atau satu ke banyak antara dosen dengan mata kuliah. Simbolnya seperti ini. Dan yang ini satu to many. Dosen dengan mata kuliah mengajar relasinya satu ke banyak. Selanjutnya, untuk relasi mahasiswa dengan mata kuliah, karena banyak mahasiswa dapat meregistrasi banyak mata kuliah, ini menghasilkan relasi many to many antara mahasiswa dan mata kuliah. Di mana relasi many to many itu terdapat aturan, yang mana jika terdapat relasi many to many, maka relasi tersebut harus diubah menjadi sebuah entitas baru. Ini sudah termasuk langkah kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas atau penyempurnaan IRD. Langkah kelima ini yaitu relasi many to many, registrasi antara mahasiswa dan mata kuliah diubah menjadi entitas baru. Entitas baru ini bernama registrasi MK. Ini dengan nama registrasi MK.
yang atributnya adalah gabungan primary key dari dua entitas yang terhubung, yaitu NIM dari mahasiswa dan kode MK dari mata kuliah. NIM, primary key dari mahasiswa, dan kode MK ini primary key dari mata kuliah. Atribut dari registrasi MK. Kemudian ini penghubung, dan ini penghubung untuk relasi mili to mili. Berikut adalah tampilan IRD dari kasus tersebut yang dibuat menggunakan YED Graph Editor. Dengan komponen final pertama yaitu entitas mahasiswa, atributnya NIM dengan nama mahasiswa, entitas dosen, atributnya NID dan nama dosen, entitas mata kuliah, atributnya kode MK dan nama MK, dan entitas registrasi MK dengan atribut NIM dan kode MK, yang mana entitas ini memecah relasi banyak ke banyak. Untuk hasil akhir relasinya sebagai berikut. Relasi satu ke banyak antara dosen dengan mata kuliah yang relasinya mengajar, kemudian relasi satu ke banyak antara mahasiswa dan registrasi MK yang relasinya meregistrasi, dan relasi satu ke banyak antara mata kuliah dengan registrasi MK yang relasinya diregistrasi. Segitu saja, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.